Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Iri hati adalah sikap yang harus kita jauhi. Di dalam kehidupan kita mesti menjadi orang-orang yang bersyukur dengan apa yang kita miliki dan tidak mengingini apa yang orang lain miliki lalu berusaha untuk merebutnya. Lalu bagaimana jika kita sendiri yang ternyata menghadapi orang-orang yang bersikap iri hati kepada kita dan tidak berhenti di situ karena mereka iri, lalu mereka melakukan sesuatu yang buruk kepada kita. Misalkan di dalam pekerjaan, karena ada orang yang iri dalam pekerjaan kita, lalu mereka berusaha menjelek-jelekan kita atau menggosipkan kita di belakang kita kepada orang-orang lain. Kita tidak bisa menghindari orang-orang yang bersikap iri kepada kita. Bahkan di dalam keluarga juga bisa terjadi. Ada anggota keluarga yang mungkin iri dengan kita. Apakah karena keberhasilan kita dalam pekerjaan, karena keaktifan kita dalam pelayanan, atau karena orang-orang lain menghormati kita di dalam keluarga kita. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, bagaimana caranya kita menghadapi orang-orang yang iri kepada kita? Dalam bacaan Alkitab sesuai leksionari pada hari ini, maka terdapat kisah dari Kisah Para Rasul 7 ayat 9 dan 10 yang mengatakan, "Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya." Ibu Bapak Saudara-saudari kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita karena mereka iri, apakah mereka tetangga kita, keluarga kita, rekan dalam pekerjaan kita, atau orang-orang yang kita kenal dalam kehidupan kita, atau bahkan orang yang tidak kita kenal, tapi mereka bisa iri kepada kita karena berpikir bahwa kita punya sesuatu yang lebih dan mereka tidak. Maka bagi saya ada 3 hal yang kita perlu hayati ketika kita menghadapi orang-orang yang iri kepada kita. Yang pertama, berbanggalah. Bangga karena berarti ada orang yang mengakui bahwa kita punya sesuatu yang lebih dibanding mereka. Tapi ingat, jangan kita menjadi sampai sombong atau tinggi hati. Cukuplah untuk berbangga dan bersyukur, berarti ada kelebihan dalam diri kita yang dilihat orang lain. Lalu hal yang kedua adalah lakukan tetap yang baik dalam hidup kita. Teruskan hal-hal baik dalam hidup kita, kita teruskan. Hal-hal yang sudah kita coba lakukan dalam kehidupan kita, tetap lakukan. Orang lain mungkin tidak mengerti, orang lain mungkin tidak paham, dan orang lain mungkin menilai negatif. Tapi jika kita menghayati, kita tahu dan sadar bahwa itu adalah hal baik untuk dilakukan, tetaplah, teruskanlah melakukannya. Dan yang ketiga adalah bersikap bersahabat dengan mereka yang berbuat jahat pada kita. Menjadilah sahabat. Jangan membalas dendam kepada mereka. Jangan berusaha untuk balik menjatuhkan mereka. Rangkullah mereka sebagai sahabat. Atau jika kita sulit untuk merasa bisa bersahabat dengan mereka, setidaknya bersikap biasalah dan berdoalah buat mereka. Dan ketika kita menghayati hal-hal ini, maka semuanya itu dapat kita lakukan, pasti dapat kita lakukan karena kita menghayati bahwa hidup ini bukan hanya soal kita dan orang-orang lain, tapi hidup ini adalah soal kita, orang lain, dan terutama Tuhan yang menyertai dan beserta kita. Saat kita melakukan apa yang baik, Tuhan juga tentu akan menolong kita agar kita bisa melewati dan meneruskan apa yang baik itu menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu di malam hari ini. Kami membawa diri kami, Tuhan, dengan setiap kehidupan yang kami jalani. Kami berhadapan dengan banyak orang dalam hidup ini dan terkadang ada orang-orang yang dapat mendukung kami, menguatkan kami, mendoakan kami.
Tapi ada kalanya kami berhadapan dengan orang-orang yang ingin menjatuhkan kami, menjelekkan kami, tidak menyukai kami. Tuhan, mungkin kami tidak bisa mengubah pikiran dan perbuatan orang-orang itu kepada kami agar mereka bisa berbuat baik. Tapi kami bisa mengubah diri kami untuk punya sikap tetap bersahabat, melakukan apa yang baik, dan berbangga dengan apa yang menjadi kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap umat-Mu yang berada dalam pergumulan di tengah-tengah keluarga, dengan setiap relasi dan hubungan yang ada, biarlah Engkau terus beserta. Agar di dalam kehidupan setiap keluarga-keluarga yang umat-Mu, maka ada damai sejahtera yang dimiliki. Kami berdoa juga untuk umat-Mu yang berada di dalam pergumulan usaha dan pekerjaan mereka di masa-masa ini, dan bagi mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan, biarlah kiranya setiap rezeki dapat umat-Mu miliki, dan mereka dapat melihat bahwa Engkau terus menyertai dan memberikan kecukupan di dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang menjalani studi dan mereka yang juga melanjutkan ke jenjang studi yang lebih tinggi. Biarlah kiranya juga mereka tempuh setiap ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal bagi masa depan mereka sebaik mungkin. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk gereja-gereja-Mu di dalam masa-masa ini. Biarlah kiranya dapat terus juga memiliki semangat dan kesehatian untuk menjadi kesaksian dan berkat. Kami berdoa Tuhan, bagi pelayanan-pelayanan digital di masa ini. Kami berdoa juga untuk rangkaian bulan pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu. Biarlah di dalam minggu demi minggu setiap video presentasi maupun juga acara temu atestan, bina aktivis, serta juga untuk bazar open house pelayanan, maka semuanya kiranya berlangsung dengan baik dan lancar dan membuat kami semakin mengenali kegiatan dan program yang ada di gereja dan kami bisa terlibat bersama-sama. Kami berdoa Tuhan untuk situasi kami di masa-masa pandemi ini dengan keadaan yang ada dengan kecenderungan penularan virus COVID yang kembali meningkat. Maka Tuhan biarlah segala sesuatunya dapat diantisipasi dengan baik dan dalam hari-hari ke depan juga keadaan menjadi lebih kondusif lagi dan kami bisa mengetatkan protokol kesehatan dengan sukacita dimanapun kami berada. Kami berdoa ya Tuhan untuk rencana peneguhan pemberkatan nikah dari Saudara Jerik dan Saudari Angela di hari Sabtu di gereja-Mu. Semua persiapan dan pelaksanaan bersama-sama dengan seluruh keluarga dan juga tim pelayanan digital esok hari dapat berlangsung dengan baik ya Tuhan, agar di dalam peneguhan pemberkatan nikah esok hari segalanya berkenan di hadapan Engkau dan Engkau juga ya Tuhan yang terus memberkati mempelai maupun juga setiap orang yang hadir. Tuhan, kami membawa doa-doa kami juga untuk saudara-saudari kami yang sakit. Kami berdoa untuk pemulihan dari Bu Okta yang kakinya sakit. Kami berdoa untuk Bu Damayanti, untuk Ibu Angel, untuk Ibu Marli, untuk pemulihan Bu Iin, untuk juga perawatan pemulihan Bapak Didi selepas peristiwa kecelakaan yang ia alami dengan bahunya. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang terus menjamah dan memulihkan. Kami berdoa ya Tuhan, agar di dalam semua perawatan yang dialami saudara-saudari kami, maka mereka memperoleh juga kesehatan yang terbaik. Kami berdoa untuk juga setiap kami kiranya memiliki kesehatan dan sukacita untuk menjalani kehidupan kami di malam ini dan menyambut hari-hari kami ke depan. Besertalah Tuhan terus-menerus dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan kehidupan kita di malam hari ini dan selamat menyambut akhir pekan. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.